أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحسد بالتمسك على كتاب الله ورسوله. أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertemuan kita yang ke-14, kita sekarang di pembahasan ilmul badi', ya, pembahasan akhir dari 3 ilmu yang terdapat dalam ilmu balaghah. Ya. Eh, Kalau ada yang menanyakan apakah ilmu badi' itu merupakan hakikat daripada ilmu balaghah, ada yang mengatakan huwa zailun bi'ilmai, yaitu kalau kita artikan secara lafaznya seperti ekor yang ada terhadap 2 ilmu uh, lainnya, ya. Kalau misalnya nanti ada ilmu wada', ada nanti ilmu wada', itu juga zailun bi'ilmin nahwi atau mutammim, pelengkap daripada ilmu. Kalau di sini ilmu badi' berarti pelengkap untuk ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga mengatakan bahwasanya ilmu badi' itu memang haqiqatul ilm. Artinya dia memang bagian daripada ilmu balaghah. Oke. Ilmu badi' pada umumnya terbagi 2 pembahasan ataupun 2 bab. Ada muhassinat ma'nawiyah, ada muhassinat lafziyah. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kenapa didahulukan muhassinat ma'nawiyah? Karena makna itu lebih diutamakan atau makna itu lebih ditinjau daripada lafaz. Ah, kullu lafdin natalaffaz bihi innama gharaduhu huwa al-ma'ani. Kama qala Ajahis, al-ma'ani matruhatun fit tariq. Kata Jahis, Imam Jahis, ya, makna itu banyak, misalnya matruhah, banyak sekali apa namanya, bisa ditakbirkan dengan berbagai berbagai lafaz. Makanya didahulukan muhassinat al-ma'nawiyah. Wa kama qulna bi anna al-muhassinat ma'nawiyah la yakhlu an muhassinat lafdiyah. Ah, wa kadzalika al-muhassinat lafdiyah la yakhlu min al-muhassinat al-ma'nawiyah. Wa innama ghalaba alaihi ataupun ghalaba alaiha al-ma'nawiyah atau ghalaba alaiha al-lafdiyah. Tutlaqu lafdiyah atau ma'nawiyah. Jadi ketika nanti misalnya kita baca muhassinat ma'nawiyah, kok di sini juga ada lafdiyah. Nah, lafdiyah itu taba'un, ya. Tabi'un ataupun taba'un. Tabi'un lil muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, jadi yang diinginkan itu muhassinat ma'nawiyah. Namun eh, lafdiyah mengikut, ya. Nah, mengikut. Itu kalau pembahasan ma'nawiyah. Nah, nanti hari ini kita masuk pembahasan lafdiyah. Kalau nanti kita dapatkan kenapa juga ada muhassinat ma'nawiyah di lafdiyah? Qulna bi annaha tabi'un lil lafdiyah. Fatanabbah. Ya. Eh, kita insyaallah hari ini, ya, berarti kita ambil di mughayarah, ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan setengah pembahasan daripada muhassinat ma'nawiyah. Eh, ada beberapa itu di durusul balaghah itu dipisahkan jadi satu. Nanti misalnya seperti Raddul Ajuz ala Sadr. Kalau di talkhis dia merupakan mulhaq. Nah, nanti ke depan nanti saya tanbihkan lagi. Jadi ada beberapa di sini memang poinnya saya kita buka nih, ya, di Muhassinat Ma'nawiyah. Maka langsung dikatakan ada 24. Dipisahkan semua menjadi poin-poin tersendiri. Tapi kalau kita buka kembali di talkhis, itu ada beberapa pembahasan yang memang dia mulhaq. Jadi dia itu nggak terpisah sendiri. Nah, ke depan insya Allah saya tanbihkan, saya uh, apa namanya, berikan uh, perhatian lebih di situ.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indah lafziyah. Aywa. Yang ke-19 ada al-mughayarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekh fid dharain amin. Al-mughayarah. Ma huwa al-mughayarah? Al-mughayarah fi 'ilmi al-madiyah tutlaq ala hiya madhu syai'i ba'da dhammihi aw aksuhu. Jadi mughayarah itu ialah memuji sesuatu setelah mencelanya ataupun kebalikannya, yaitu mencela dulu kemudian baru dipuji. Itu namanya mughayarah. Berarti ketika ada seorang mutakallim memuji seseorang, ya, kemudian mencela, jadi setelah puji itu dicela, itu dinamakan dengan mughayarah. Kaqaulihi fi madhi ad-dinar, memuji dinar, ya. Akrim di sini bukan akrim di sini sirah ta'ajub, akrim bihi. Ma akrama, asfar ma akrama, betapa mulianya, betapa eloknya, indahnya dinar yang berwarna kuning. Raqat sufratuhu, kuningnya itu sangat indah, lembut. Raqat itu saya artikan lembut ataupun indah. Ya. Kemudian itu dikatakan kapan? Setelah dicela, ba'da dzammihi. Maka dibuat di situ mughayarah. Ghayara yughayiru. Artinya kan perubahan. Ketika artikan dalam dalam bahasa Indonesianya perubahan. Jadi berubah dari satu hal ke hal yang lain, dari dzam ke madhun, dari madhun ke dzam. Ini dari dzam ke madhun. Tabban itu artinya celakalah. Celakalah bagi dia min khadi'in mumadiqin. Khadi'in mumadik itu darikan munafik. Silahkan raji' nanti di Syumusul Bara'ah, kitab Syumusul Bara'ah lil Imam ataupun di Syekh Ar-Ranfuri Al-Hindi. Tamam. Kemudian ta'kidul madhi bima yushbihu dzam. Coba ini kita perhatikan sama-sama, mungkin agak susah. Dibagi dua, darbani. Jadi ada ta'kidul madhi bima yushbihu dzam. Pujian, namun seakan nampaknya seperti celaan. Seakan nampaknya seperti celaan. Yang pertama itu, jadi dia itu terbagi dua. Oke. Terbagi dua. Maksud terbagi dua di sini, di bawahnya akan dibuat yang pertama ahaduhuma ayyustasna. Yang kedua ayyusbata. Jadi dapat disimpulkan yang pertama itu menggunakan huruf istisna. Istisna manfi. Istinaf. Yang kedua digunakan istidrak. Bermakna bahkan. Ayyustasna min sifati dhammin manfiyatin sifatu madhin ala takdiri duhuliha fiha. Jadi kan jadi di sini mengistisnakan, ya, sesuatu, nanti bisa tambahkan ayyustasna syai'un min sifati dhammin manfiyatin, kita mengecualikan sesuatu daripada apa kita kecualikan? Daripada sifat, ya. Jadi sesuatu itu, ya, kita nafikan dia. Nafikan, ini dari kata nafi, min sifati dhammin manfiyah. Ya. Akan apa kita nafikan? Dengan apa kita istisnakan? Oke. Jadi istisna ini kan dia fi'il majhul. Ini naib fa'il, ya. Sifatu ini naib fa'il. Kan?
Jadi saya ulangi sekali lagi. Ayyustasna sifatu madhin, kita mengecualikan sifat pujian, ya, sifat pujian daripada mustasna minhu ataupun daripada sesuatu yang mustasna minhu-nya itu sifatnya dinafikan, min sifati dhammin manfiyatin ala takdiri duhuliha fiha. Ha yang duhuliha itu kembali kepada sifatu madhin. Fiha kembali kepada sifati dhammin manfiyatin. Fatanabbah. Ya. Ha ini kembali kepada sifatu madhin. Sementara eh, dhammin manfiyatin ini kembali kepada fiha. Wala aiba. Nanti saya datangkan dari Quran, mungkin lebih jelas di Quran. Tapi ini coba kita pahamkan baitnya. Wala aiba. Ya. Aiba, wala aiba. Aiba ialah aib. Kan aib. Mafhum. La itu merupakan manfiyah. Kan? Nafi dia. Maka dhammin manfiyatin ini fokusnya kemana? Wala aiba fihim. Kan? Ghaira ini istisna. Ghaira ini kembali kepada ayyustasna. Anna suyufahum bihinna fululun min kira'il kataibi. Katakanlah ini satu makna syuja'ah gitu. Ataupun saya artikan satu boleh juga. Anna suyufahum, pedang mereka itu runcing-runcingnya bihinna. Fululun runcing-runcingnya itu min kira'il kataibi. Kalau mereka menebas ya dengan jamaah-jamaah, kataib itu jamaah katibah, mufradnya itu pasukan bukan jamaah, pasukan perang yang hebat. Nah, jadi di sini madhun. Oke, di sini madhun. Tapi madhunnya itu mirip seperti zam. La aiba fihim. Akan tetapi suyufa itu kan mirip seperti 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 zam. Tadi kan tidak celaan mereka. Akan tetapi nah, biasanya kan kita kalau misalnya mau ketika kita nafikan sesuatu, maka setelahnya ialah isbat. Oke kan? Namun di sini penafian yang pertama, oke, coba diperhatikan. Berarti perhatian penafian yang pertama kita menafikan aib. Apa yang isbatnya? Isbatnya karam, kan? Wala aiba. Berarti suatu kaum itu, katakanlah berarti ada satu kaum. La aiba fihim. Tidak ada aib mereka. Berarti kalau tidak ada aib, berarti mereka itu karam. Orang yang mulia, orang yang agung. Kan? Ghaira anna suyufahum. Nah, jadi setelah kata ghaira anna, kalau ghalibnya itu ataupun kebiasaannya itu kan kalau dinafikan maka setelahnya harus ada isbat, kan? Nah, yang ada setelah istisna itu merupakan sifat mulia lagi. Jadi kita tadi kan sifat mulia. Karamun ghaira anna syuja'ah, bukan karamun. Artikan sana itu sifat mulia juga. Maka yang dikatakan di sini ala takdir dukhuliha fiha. Dukhuli sifatil madhi fi sifati dammin. Mungkin susah. Ya, coba datangkan di Quran. Di Quran kita sering mendengar la yasma'una, ya. Orang-orang yang di surga nanti la yasma'una. Syuf, perhatikan la yasma'una. Berarti didahulukan dengan penafian. Mereka itu tidak mendengarkan fiha fil jannah lagwan, omongan yang sia-sia. Illa salama. Salama dengan lagwan, kan? Itu kan sama-sama sifat madhun. Di surga mereka nggak akan mendengar omongan yang sia-sia. Illa salama. Seharusnya kan illa salama berarti sifat yang yunaqid seharusnya ataupun berbeda. Namun makanya illa di sini kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia itu dia bisa diartikan apalagi gitu. Nah, jadi nggak diartikan kecuali. Nah, makanya di ayat Quran tadi la yasma'una fiha lagwan itu kan
aibun, nafi. Kemudian sifat yang menafikan itu yasma'una fiha lagwan illa salama, apalagi salama. Itu juga di sini. La aiba fihim, la aiba fil qaumi, apalagi nah, ghaira anna suyufahum, bahkan ataupun apalagi mereka itu punya pedang yang kuat, tidak ada aib bagi mereka, mesti orang itu syuja'ah, karam. Apalagi mereka itu punya pedang yang kuat, ketika mereka bertempur, maka eh, kekuatan tempurannya itu sangat sangat kuat. Kira itu kekuatan tempur yang kuat. Mafhum ya? Mungkin agak susah. Nanti coba kita lihat di bawahnya lagi. Yang kedua itu, kalau tadi kan istisna, sekarang as isbat. Wasanihuma, ya. Ayyuthbata li syai'in sifatu madhin wa yu'ta ba'daha bi'adati istisna'in taliha sifatu madhin ukhra. Ayyuthbat fatan kamulat awsafuhu. Fatan, kita mengisbatkan, menetapkan, ya. Fatan kamulat awsafuhu, seorang pemuda mempunyai karakter yang sempurna. Ghaira annahu jawadun. Nah, maka di sini itu tidak ada penafian kan? Tidak ada penafian. Kalau atas kan sifati dhammin manfiyatin. Ini tidak. Ini langsung yusbat. Berarti kita isbatkan dulu. Fatan kamulat awsafuhu ghaira annahu jawadun fima yubqi alal mali baqiya. Ya. Jadi diisbatkan, kemudian setelah isbat diganti dengan sifat, diisbatkan dulu sifat kamulat, sempurna sifat dan karakteristik yang bagus seorang pemuda, kemudian diisbatkan lagi, isbat dan isbat, ghaira annahu jawadun fama yubqi 'alal mali baqiya. Nah, jadi kalau kita artikan seorang pemuda itu mempunyai karakter yang sempurna, bahkan apalagi dia itu sangat jawadun, dermawan. Fama yubqi, maka dia tidak mempunyai sisa 'alal mali baqiya. Saking dia itu suka memberi, dermawan, dia bahkan tidak punya sisa sama sekali. Contoh lebih mudah yang sering kita dengar. Ana afsahul Arab. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berkata, bersabda, Ana afsahul Arab. Aku itu sebaik-baik orang Arab. Baida anni min Quraisy. Baida anni itu dia kan ada istisna, kan? Nah, kayak ghair juga. Nah, maka diartikan di sini baida anni, bahkan aku itu min Quraisy, karena Quraisy itu bagian daripada kabilah yang sangat apa namanya kita katakan fasih. Bisa disimpulkan begini ya Ustaz. Normalnya istisna dari madah adalah dham. Normalnya istisna dari madah ialah dham. Sebagaimana istisna dari isbat ialah nafi. Tapi di sini justru istisna dari madah adalah madah. Ya, maka dikatakan bima yushbihu dham. Betul, betul. Normalnya istisna dari madah ialah dham, kan? Akan tapi dia datangkan lagi di sini sifat yang madah lagi. Jadi seakan setelah dinafikan datangkan lagi sifat yang madah. Jadi pujiannya itu kayak dua kali. Nah, nanti di Yasin, di Hasyah, di Syarah Yasin dikatakan kenapa dikatakan takkid karena karena dia sifat madahnya didatangkan dua kali, ya. Setelah dan tariqah pertama kan dinafikan tadi. Jadi sudah itu ditetapkan sifat baru lagi, yang mana dia itu masuk kepada bagian daripada sifat-sifat yang mustasna minhu tadi. Bagus pemahamannya Ustaz Rafiq. Nanti boleh diziadah tambahan lagi di syarah Yasin. Ya. Ada pertanyaan lain, Ustaz Rafiq? Cukup Ustaz. Oke, tamam. Yang kedua satu, ini tinggal dibalikkan saja. Ta'kidud dam bima yushbihul madh. Darbani juga ada dua bentuk. Al-awwal ayyustasna min sifati madhin manfiyatin. Berarti yang kedua ini yustasna min sifati madhin manfiyatin. Tadi kan zamin manfiyatin.
sifatu dhammin ala takdiri duhuliha fiha. Nahwu fulanun la khaira fihi illa annahu yatasaddaqu bima yasriq. Nah, seperti kita katakan tadi, yustasna, diistisnakan. Daripada apa? Sifat madhin manfiyah. Mana sifat madhin manfiyah? La khaira. Nah, itu kan manfiyah. Madhin, khaira madhin, manfiyah dengan la. Kemudian dengan apa diistisnakan? Dengan sifatu dhammin. Nah, karena setelah illa itu sifatu dhammin yatasaddaq bima yasriq. Maka di situ ialah ta'kidul dham bima yushbihuhu al-madh. Jadi setelah dinafikan sifat mulia yang mana itu isbat kepada sifat yang tercela, kan? Kemudian didatangkan lagi sifat yang tercela. Jadi saya akan dua kali sifat yang didatangkan ala tariqati nafi wal istisna. Saya kan ini dia kayak masuk pembahasan kasar kalau nanti masih ingat. Kasar kan dia bahasannya ada takkid gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, paling contohnya itu ma ana illa rasulun, kan? Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi setiap kasar itu dia mengandung takkid dan penguatan makna. Jadi seakan-akan mukhatab itu dia kayak syak. Kemudian didatangkan kasar ataupun didatangkan uslub nafi dan istisna itu untuk menguatkan makna tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa tsani ayusbata li syai'in sifatu dhammin. Ini sama seperti di atas juga. Ya. Wa yu'ta ba'daha bi adati istisna'i taliyaha sifatu dhammin ukhra. Jadi di sini diisbatkan sifat dham terhadap sesuatu, kemudian setelahnya didatangkan adatu istisna taliha sifatu dhammin ukhra. Didatangkan lagi sifat dham yang lain. Kemudian tadi soal tadi saya tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Di antara dua ini mana taukid yang lebih kuat? Kan ini pertama kan dinafi. Oke. Kemudian didatangkan istisna. Yang kedua itu isbat. Kemudian didatangkan istisna. Nah, metode ini mana yang paling kuat? Maksudnya taukidnya kira-kira. Naftari soalan. Nanti kita cari. Ini tiba-tiba saya kepikiran pertanyaan itu. Tapi kalau ada yang mau jawab silahkan. Oke, ini yang kedua satu. Yang kedua-dua at-tajrid. Oh iya, bentar. Dua-dua at-tajrid. Tajrid itu jarrada yujarridu. Jarrid. Kita itu kita baca definisi. Huwa ayyun taza'a min amrin zi sifatin amrun. Ayyun taza'a amrun min amrin zi sifatin. Jadi kalau dibalikkan posisinya itu ayyun taza'a amrun akhar misluhu fiha, ya, min amri di sifatin. Jadi ada sesuatu kita menarik, kita mengambil, kita mengeluarkan. Nah, ayun taza itu mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan sifat tertentu dari seseorang, ya. Kemudian sifat tertentu kita keluarkan untuk apa? Saking dia itu mulia sekali, seakan kita bisa mengeluarkan sifat mulia tadi itu kita jadikan orang lain. Itu tajrid. Ini paling banyak di sini Arab. Seperti Burdah Imam Busiri itu. Amin tadakuri jiranin birisa dan madastadam anjara bimuklatin bidani am habbatir rihu min tilqa kadhimatin wa madat barku kata. Ya. Jadi di situ Imam Busiri mengeluarkan dirinya yang lain, ya, dia mengeluarkan dirinya yang lain, kemudian dia berbicara dengan Busiri yang lain. Dia kayak berbicara dengan dirinya sendiri.
Uh, uh, Kenapa bisa begitu? Karena saking fartul hub di Sayyidina Rasulullah. Nah, jadi syarat bisa mentajrid itu ya orang yang ingin kita al-muntaza' minhu, orang yang ingin kita keluarkan sifat tadi itu harus punya harus punya sifat yang kuat. Jadi kayak Imam Busiri, saking kuatnya rasa cinta beliau kepada Rasulullah, beliau bisa mengeluarkan Busiri yang lain. Maka disyaratkan di situ ataupun dikatakan di sini mubalaghatan likamaliha fihi likamaliha fihi. Uh, hanya kembali ke sifat kan, fihi kembali ke amrun. Jadi ayun taza amrun akhar mithluhu mithlu dalikal amr. Apa yang diintizakan amrun tadi? Daripada apa? Min amri di sifatin, dari sifat. Dari sahibu sifat. Li sahibatnya. Dari seseorang yang memiliki sifat yang mulia, yang luar biasa. Mubalaghatan likamali sifah fi 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 dalikal amr. Ya. Wa yakunu bimin. Nah, eh, dia itu dapat diketahui jadi dengan adanya huruf min. Ya, contohnya nahwu li min fulanin sadiqin hamimin. Jadi itu fulanin sadiqin hamim dengan kata min tadi, ya, dia itu mentajrid sifat lain daripada kawannya. Jadi saking si kawannya itu sangat sangat mulia ketika mukhatab dengan kawannya, dia mengatakan kawannya li min fulanin sadiqin hamimin, kayak dia itu mengabari kepada dia itu seseorang yang lain yang mana kawannya sendiri, namun dia eh, kayak mau memuji mubalaghah si kawannya ataupun bercerita ke yang lain juga begitu, boleh dengan kata min, ya, au fi kama fi au fi kama fi. Atau dengan fi, ya, tadi kan min, sekarang au fi atau wayakunu bifi kama fi qaulihi ta'ala lahum fiha darul khuldi tadi. Jadi fiha ini jannah, jannah jannah naim kalau tak salah di kitab jannah naim kalau tak salah ya. Lahum, bagi mereka itu, fiha darul khuldi. Jadi fiha, fi jannah tadi itu darul khuldi. Jadi kata darul khuldi saking nikmatnya di surga itu, ya, dinamakan darul khuldi ataupun dikeluarkan jannah yang kedua, surga yang kedua itu yang mana saking di surga yang pertama itu dia penuh rahmat dan berkekalan sampai sepanjang waktu. Jadi karena darul khuldi tadi itu, karena surga itu kekal kita di sana nanti, amin rabbal alamin, semoga kita menjadi ahli surga, ya. eh, Saking sempurnanya bisa dikeluarkan ataupun bisa diintizakan jannah yang kedua, yaitu mubalaghah gitu, lahum fiha darul khuldi. Ataupun ba wa yakunu bil ba, ya, nahwu la in sa'alta fulanan latas'alanna bihil bahra, bihi al bahra. Jadi la in sa'alta fulanan, apabila kamu meminta kepada seseorang, latas'alanna bihil bahra, sungguh kamu akan meminta kepada dia itu laut. Karena saking dia itu jawad, saking dia itu dermawan. Maka uh, Ustaz di sini kok ada iltifat? Ya, di Hasyiah Dasuki dikatakan bahwasanya tajrid ini nanti dia berkaitan dengan tasbih dimni, tasbih iltifat
Dan makanya di sini kan pertama la in sa'alta bi fulanan tas'alan nabihi al-bahra. Al-bahra itu kayak udah iltifat, dari iltifat itu seperti kita dari sebelumnya kita ngomong mukhatab kemudian tiba-tiba udah ghaibah gitu. Atau yang terakhir ini yang seperti saya jelaskan tadi, Imam Busiri au bi mukhatabatil insan nafsahu. Kita ngomong dengan diri sendiri, mukhatabah insan dengan nafsahu, dengan nafsu syai, nafsuhu, nafsu insan. La khayla indaka tuhdiha wala malu falyus'idin nutqu in lam tus'idil hala. Jadi dia itu la khayla indaka tuhdiha, tidak ada kuda. Jadi dia itu kayak di sini mau ngomong bahwa dia ini tersesat. Walal malu, dan tidak ada uang. Jadi kamu itu sekarang miskin. Jadi dia itu kayak mukhatabah kepada diri sendiri, dia itu kayak hitab itu ya mencela diri sendiri. Kayak tadi amin tadakuri amin tadakuri jiranin bidi salami. Wahai kamu, kenapa kamu menangis? Apakah karena kamu mengingat sosok yang ada di Darussalam di Madinah, ataupun bidi salami? Itu dia berbicara ke diri. Dan ini banyak sekali di syair Arab. Karena kenapa? Karena alasannya itu kenapa banyak digunakan oleh penyair, karena mereka ketika eh, alah jangan 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 ke situ, itu terlalu luas. Au bi ghairi dzalik, au bi ghairi mukhatabah in nafsahu. Fala in baqiyat arhalanna li ghazwatin tahwi al-ghanaima au yamuta karimu. Nah, ini juga bagian daripada tajrid. Sebentar, dari sini agak lupa. Lain sa'alta falain baqitu. Di sini baqitu, di sini falain baqita. Sebentar ya. Aywa. Falain baqita hayyan la'arhalanna la'usafiranna li ghazwatan tahwi tilkal ghazwah al-ghanaim. Wa huwa nafsuhu yamut illa ayyamuta karim. Aywa. Jadi di sini di mana yang menjadi tajrid di karimu ini. Jadi dia itu kayak ngomong ke diri sendiri. Fala in baqita, apabila kamu tetap di sini, al-arhalanna li ghazwatin. Kamu akan pergi berperang. Tahwi, niscaya kamu itu tahwi al-ghanaim di sana. Au yamuta karimu. Au yamuta anta karimun. Nah, jadi dia itu kayak mentajrid diri sendiri. Ai nafsuhu. Kariman nafsuhu. Nah, seakan-akan فإن الانتزاع يدل على أنه بلغ في الكرام إلى حيث يفيد أنه كريم آخر. Nah, jadi kayak dia itu memuji dirinya sendiri dengan kata karimun. Makanya saya katakan tadi ada uslub iltifat yang sering berpadu dengan tajrid ini. Oke. Kemudian yang kedua tiga, husnul ta'lil huwa ayyudda'a liwasfi illatin liwasfin huwa ayyudda'a liwasfin illatun ghairu haqiqatin fiha gharabah. Kaqaulihi law lam takun niyatul jauza'i khidmatahu lamma ra'aita 'alaiha iqda muntaqin muntaqiqi muntaqiqi. Di sini dikatakan di Hasyiah Dasuki bahwasanya jangan diartikan lau di situ sebagai lau yang lisyar, namun diartikan takunu lau fil baiti lil istidlal bintifa'il jaza ala intifa'il syar. Intifa'il jaza intifa'il syar. Oke, sebelumnya husnul ta'lil itu kita kayak mengada-ngadakan, maka dikatakan ayyudda'a, mengada-ngadakan, mengklaim sesuatu, liwasfin, kepada sesuatu, illatun,
satu illah, satu sebab, ya, ghairu haqiqah, fiha gharabah. Yang mana illah tadi itu nggak masuk akal. Itu dinamakan dengan husnul ta'lil. Ya. Kita memberikan illah, memberikan jawaban penyebab sesuatu kepada, ya, bukan yang sesuai hakikat, bukan yang masuk akal. Contohnya ini, lau lam takun. Ini mamduh, ada yang memuji seorang raja. Jauza itu Jauza itu eh, saya ada foto sebenarnya. Saya download tapi lupa saya kirim ke grup. Ada sebuah gambaran, eh, saya kirim ke grup, boleh antum lihat ya. Sekarang kalau kita nggak paham mesin Arab bisa pakai AI. Nah, ini dia. Biar memudahkan pemahaman antum, saya kirim di grup. Ini dinamakan jauza, ya. Ada kan di tengah itu, bisa dilihat di grup. Di tengah itu kan ada kayak eh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, burjun. Burjun itu apa? Menara, kan? Nah, dia itu menara ini dinamakan dengan jauza. Ini diterjemahkan dari bahasa Persia, ya, adat-adat Persia ini. Ya. Kemudian di samping-sampingnya itu ada bintang-bintang, kan? Ada bintang yang mengelilinginya. Hmm. Jadi bintang tadi ini ataupun burjun ini, ya, dia itu memuji karena dia tinggi. Ketika tinggi berarti dia itu kayak memuji, laha azmun wa niyatun li khidmatil mamduh. Dia itu memuji eh, mamduh raja. Apa ilahnya? Apa sebabnya dia memuji? Karena dikelilingi oleh bintang-bintang di sampingnya. Jadi seakan-akan kayak kayak ayudda, makanya dikatakan tadi, misalnya ada pembagian-pembagian yang lebih makul di kita-kita lain, namun di sini dikatakan contoh yang ini. Dan eh, ya ini sangat unik sebenarnya, karena ini adat daripada bangsa Persia. Jadi annal jauza dikatakan di sini ma'irtifaiha laha azmun wa niyatun li khidmatil mamduh. Nah, kok bisa dia punya niat untuk memuji ataupun mengkhidmah Raja Al-Mamduh? Nah, lianna syaddatun nitaq tahayya'u li khidmatihi. Karena ada bintang-bintang yang di sampingnya, ya, lamma ra'aita 'alaiha iqdam muntatiqi. Jadi iqdam muntatiqi yaitu dikelilingi oleh bintang-bintang yang ada di samping bintang burjun tadi ataupun bintang yang berbentuk menara tadi. Syai' gharib Allah. Dikatakan ini wahiyya laysat 'illatan haqiqah bal iddi'a'iyah mahdhah. Ini wahmun daripada penyanyi-penyanyi dulu, ya. Jadi ya begitulah. Husnul ta'lil. Ini saya sudah carikan, tidak ada di Quran. Ini tidak ada di Quran. Di kitab yang saya baca itu karya Turbasyuni, ya, ini tidak ada bentuk contoh di pada Quran. Oke. Kemudian yang terakhir, i'tilaful lafz. I'tilaf itu ittifaqul lafzi ma'al makna. Ma huwa an takuna alfadhu muwafaqah ataupun muwafiqah lil ma'ani, boleh dua-duanya. Muwafaqah berarti lafaz tadi muwafaq. Huwa alladhi yuwafaq lil ma'na. Muwafiqah berarti dia yang menjadi penyempurna daripada makna. Fatakhtaru alfaz al-jazlah, alfaz yang keras, yang dia itu makharijnya itu daripada yang syiddah, yang di tenggorokan itu kan berat, seperti kayak kha, kayak kemudian apa lagi, ya sifat-sifat qaf yang keras gitu kan. Wal ibarat al syadidah lil fakhr wal hamasah. Jadi lafaz-lafaz yang dipilih itu mengandung makharij yang susah diucapkan karena
yang ditakbirkan maknanya itu sesuai dengan fakhr atau sesuai dengan hamasah. Wal kalimatu ar-raqiqah wal ibarah layyinah lil ghazal wa nahwihi. Dan dipilih kalimat-kalimat yang raqiqah, yang lembut, yang ya yang apa namanya? Enak bukan dari makhraj yang susah, itu untuk ghazal, karena ghazal itu kan merayu ataupun menggoda, kita katakan merayu lah bahasa lebih ini ya. Jadi i'tilafu alfaz bil ma'ani. Contohnya, idza ma ghadibna. Ini yang jazlah, ini yang yang kuat, makharijnya susah diucapkan. Karena kenapa? Ini pembahasan uh, tentang pencelaan, ya, tentang celaan. Mansub ila mudhari wa ila arab. Ini min qabilil fakhr, ini yang pertama, bukan celaan ya, fakhr. Ini min qabil fakhr. Sedangkan yang kedua, wa qawluhu lam yatul, itu daripada Ghazali. Ya. Idza ma ghadibna ghadbatan mudarrabah, mudarayah itu kabilah. Ya. Ma di situ menjadi ziyadah, jadi dia kayak nggak ada. Idza ghadibna ghadbatan mudarayah dan hatakna hijab syamsi au qatarat dama. Kami bisa menghancurkan, ya, hijab syamsi, penghalang daripada matahari, atau kami bisa juga qatarat dama, kami bisa meneteskan ataupun mengucurkan darah. Idza ma a'arna sayyidan min qabilatin dura min binbarin salla alaina wa sallama. Jadi semua itu lafaz-lafaznya berat. Dhad, kemudian ta, kemudian sa di bawahnya, kemudian qaf. Itu semuanya lafaz-lafaz ataupun makharijnya itu yang susah diucapkan. Gha kan. Kemudian di bawahnya itu ghazal. Uh, lam yatul laila, laili, lam yatul laili. Ya, laili artinya malam, bukan laila. Walakin lam anam wa nafa anil kara taifun alam. Taifun alam itu khayal. Ya. Jadi dia sendiri itu kayak dia bilang nggak bisa tidur. Walakin lam anam. Malamnya lam yatul lail. Malam tidak panjang. Walakin lam anam. Aku tidak bisa tidur. Wa nafa anil kara. Kara itu naum. Aku tidak bisa tidur juga. Kenapa? Taifun alamma, karena sebab khayal ataupun teringat, ya. Khayalun nazalabi, artinya dia itu apa yang kita bilang, terngiang-ngiang ke kekasihnya, ya. Wa hadzal akhir min muhasinat al-ma'nawiyah. Kita masuk ke muhasinat lafdiyah. Jam berapa sekarang? Oke. Kita masuk ke muhasinat lafdiyah. Semoga selesai karena cuma 9 pembahasan dan lafznya lebih mudah. Yang pertama, tasyabuhul atraf. Huwa ja'alu akhiri jumlatin sadra taliha au akhar au akhiri baitin sadra ma yalihi. Jadi kita menjadikan akhir jumlah menjadi awal jumlah. Kita menjadikan kata misbahun, yang mana dia itu akhir jumlah, menjadi awal jumlah. Kenapa? Kita ulangi lagi di al-misbah setelahnya. Fiha misbahun. Kemudian kita ulangi lagi, maka dikatakan akhir bait sadraha. Sadra bait. Al-misbah. Kemudian az-zujajah, akhir. Kita jadikan pertama az-zujajah. Itu dinamakan dengan tasyabuh al-atraf. Wa ka qauli syair idza nazala al-hajjaju ardan mariyadatan
tatabba'a aqsa da'iha fasyafaha. Nah, diulang lagi fasyafaha. Nah, diulang lagi di sebenarnya syafaha minad da'il 'uddadi. Uddadi alladhi biha ghulamun idza hadza alaqnata saqaha. Nah, jadi diulangi akhir kata akhir daripada jumlah diulangi kapan? Di pertama jumlah. Oke. Yang kedua al-jinas. Huwa tasyabuh lafdaini fin nutqi la fil ma'na. Ya, ini muhassinat lafdiyah maka fi zahir yaitu enggak fokus pada makna, tapi fokus pada lafaznya saja. Tasyabuh lafdaini kemiripan dua lafaz fin nutqi di pengucapan, tidak di makna, la fil makna. Wa yakunu tamman ghaira wa ghaira tammin. Jadi jinas terbagi dua. Tasyabuh antara dua lafaz fin nutqi la fil makna. Ada yang tam, ada yang ghair tam. Fatam ma ittafaqat hurufuhu fil hay'ah wan naw'i wal adad wat tartib. Ma huwa al hay'ah wa ma huwa an-naw'. Ini boleh disebutkan ringkas. Al hay'ah al harakat was sakanat. Allah. Al hay'ah al harakat al harakat was sakanat. Contohnya seperti kata bardun. Nah, bukan contohnya, keluar ya, keluar contohnya seperti bardun dengan burdun. Nah, ini kan beda di harakatnya. Nah, ini harakatnya dhammah, ini harakatnya fathah. Maka itu kalau ada burdun dan bardun, dia itu bukan jinas yang tam. Nah, maka dikatakan tadi tasyabuhul lafdain, kemiripan dua lafaz. Nah, kayak bardun dengan burdun itu mirip sama-sama barada, namun bedanya di mana? Bedanya di harakat. Namun kalau beda di harakat, nah, dia itu bukan jinas yang tam, karena jinas yang tam ma ittafaqat hurufuhu. Hurufu huruful lafdi fil hay'ah. Berarti fil hay'ah bisa fil harakat was sakanat. Idza ikhtalafat fala yakun tamman wan naw'u idza ittafaqat naw'ul huruf. Ya, ini naw artinya naw'ul huruf. Contohnya seperti yafrahu, bukan contohnya. Kharaja bihi, yafrahu, keluar yamrahu. Nah, ini kan enggak ittafaqat fi naw'i karena ini fa, ini mim. Kemudian harus ittafaqat fil adad. Miqdaril hurufil mutasawi. Maksudnya miqdar huruf mutasawi. Uh, Contohnya ataupun keluar daripada ini kharaja, ini saya tambahkan lagi kharaja biar nggak salah pemahaman nanti. Allah. Contohnya kharaja keluar daripadanya itu contohnya as-saq dan al-masaq. Kharaja as-saq wal masaq. Karena kenapa? Miqdar hurufnya enggak tasawi, la ya tasawi. Jumlah hurufnya itu tidak sama. Ini ada mim, ini tidak ada mim. Kemudian tertib, harus tertib. Maka keluarlah contohnya seperti
hadfi kharaja, al-hadfi, dan dengan al-fathi. Allah. Al-fathi. Ini yang pertama ha, kemudian ta, kemudian fa. Ini fa, ta, ha. Nah, ini semua contohnya bardun dengan burdun itu layat tafiq fil hay'ah. Maka fatam ma ittafaqat hurufuhu fil hay'ah wan naw' wal adad wat tartib. Nah, kemudian dia tam itu terbagi lagi. Ada yang mutamasil. Mutamasil in kana baina lafdaini min naw'in wahid. Yang pertama ada tamsil. In kana baina lafdaini min naw'in wahid. Contohnya, lam nalqa ghairaka insanan yuladu bihi fala barihat li'ainid dahri insana. Nah, ini dinamakan dengan mutamasil. Kenapa? Karena bainal lafdaini min naw'in wahid. Nah, hurufnya itu sama semua. Insanan. Kemudian ada yang mustaufan. In kana min naw'aini. Contohnya, fadarihim ma dumta fi darihim. Darihim diambil daripada kata al-mudarah. Jadi ini isim amr, fi'lu amrin. Astagfirullahaladzim. Fi'lu amrin daripada al-mudarah. Al-mudarah, al-mudarah. Artinya mukhalatah. Mukhalatah. Fadarihim, maka bergabunglah ataupun bersosiallah gitu ya. Fadarihim, bersosiallah kalian ma dumta selama kamu fi darihim. Jadi darihim yang pertama dan darihim yang kedua, darihim fi'il. Darihim yang kedua itu isim. Darihim itu artinya rumah. Fi darihim. Maka bersosiallah pada rihim mukhalitihim fakhadid bihim bil hum bil jar atau siapa atau ashab madum tas nama kamu di rumah mereka. Maka ini namakan mustaufan. Kenapa? Min naw'aini. Satu daripada fi'il, satu lagi pada isim. Kalau di atas memang daripada satu naw', yaitu satu sama-sama isim. Gitu ya. Kemudian ada tam mutasyabi. In kana baina lafdaini ahaduhuma murakkab wal akhar mufrad. Wattafaqa fil khatti. Ada syarat yang lain yaitu ittafaqa fil khatti. Karena nanti ikhtalafa fil khatti dinamakan mafruq. Ini dia. Idza malikun lam yakun dzahibah. Ini syahidnya. Fadahu fadaulatu dzahibah. Apabila seorang raja lam yakun dzahibah, tidak memiliki dzahibah zahibah artinya sahib hibah, orang yang mempunyai hibah itu wibawa. Fadahu, maka tinggalkan dia fadaulatu zahibah. Zahibah itu ialah isim fa'il daripada zahaba yadhibu, maka akan pergi. Apabila seorang raja itu tidak memiliki wibawa, maka kelak negaranya itu akan pergi. Maka zahibah pertama dan zahibah kedua, zahibah yang pertama itu murakkab daripada za dan hibah. Sedangkan satu lagi itu mufrad, yaitu isim fa'il daripada zahaba. Dan zahibah ittafaqat fil khat. Nah, kalau lam yattafiq fil khat dinamakan mafruq. Kullukum qad akhadha al-jama wala jama lana. Malladhi darra mudirana al-jami law jama lana. Syahidnya di jamalana dan di jamalana. Ini kan la yattafiq fil khat, namun dia itu yattafiq fi anna
Pertama itu murakkab, jamalana itu fi'il, lana itu merupakan jar majrur. Kemudian jamalana ya, enggak la jama jama wala jama itu isim alif. Isim, lana itu khabar. Ya. Jama ini isim la, lana itu khabar. Isim la lil jins. Jamalana itu fi'il. Jadi satu. Dan la yatafiq fil khat. Maka dinamakan dengan mafruq. Oke. Kemudian wa ghairu tam ma ikhtalafa fi wahidin min arba'ah al mutaqaddimah. Nah, berarti selain yang ittafaqa itu semuanya menjadi ghairu tam. Contohnya ialah yang pertama muharraf. Ini ikhtalafa lafzahu fi hay'atil hurufi faqat. Nahu jubatul burdi, junnatul bardi. Burdi dan bardi. Ikhtalafa fil hay'ah. Maka dinamakan dengan al-muharraf ataupun jinas ghairu tam muharraf. Ada mutarraf. Ini ikhtalafa fi adadil huruf faqat. Wa kanat az-ziyadah awalan. In kana firaquna ma'as subh bada la asfara ba'da dzalika subhun abada. Nah, pertama bada tidak ada ziyadah hamzah, maka dikatakan di situ wa kanat az-ziyadatu awwalan. Itu fi awwali bada. Ini ada hamzahnya. Tidak sama itu karena ada penambahan huruf hamzah. Wa muzayyalun in kanat ziyadah akhiran. Apabila ditambah di akhir. Nah, contohnya awasin dengan awasimi. Ini ditambahkan mim di akhirnya, maka namakan muzayyal. Ini tambahkan ba di akhirnya, maka namakan muzayyal. Wa mudhari' ini ikhtalafa fi harfaini ghairi mutaba'idai al-makhraj. Nahu yanhauna wa yan'auna. Nah, ghair tam yang ketiga itu mudhari. Apabila ikhtalafa fi harfaini ghairi mutaba'idai al-makhraj. Yang tidak jauh makhrajnya. Berarti yanhauna dengan yan'auna. Karena ha itu dari halq. Hamzah juga dari halq. Maka itu mudhari. Yanhauna wa yan'auna. Kalau berbeda, jauh, makhraj jauh, itu dinamakan lahiq. In taba'ada. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini da, ini ha. Da, makhraj da itu dia terletak di minal lisan ma usul asnan. Ma'a usulil asnan. Tak itu di sini, di lidah, di ujung lidah, ini tak, maka dia di sini. Ta, gitu. Maka itu makhrajnya yang di bukan tak tapi da. Ta juga satu makhraj, namun di sini dipakai huruf da. Da, ta, dan ta. La syahid, ha itu dari halq di atas. Wajinasu ghair tam ada qalb. Ini ikhtalafa fi tartibil huruf faqat. Kanailin walayyinin. Nailin di apa namanya? Nun ya la, lainin la yana. Wasaqa dan qasa. Ya. Yang ketiga ada at-tasdir. Nah, yusamma juga raddul ajuz, bukan ajizun ya, ajuz ala sadri. Ajuz itu akhir daripada kata, akhir daripada kalimat. Nah, sadr awal daripada kalimat. Huwa fin nasri ayyuj'ala. Jam berapa sudah? 16:12. Oke, kita selesaikan raddul ajuz ala sadr. Kemudian saja. Ya, tafadhal.
Eh, Oke, kita selesaikan yang di atas biar mungkin ada yang mengikuti kelas fikih ya. Fin nasri ayyuj'al ahadul lafdaini mukarraraini au mutajanisaini au mulhaqaini bihima bi anna jam'aha ishtiqaqun au shibhahu fi awalil faqrah wa thani fi akhiriha. Qauluhu ta'ala wa takhsha. Oke. Eh, Raddul Ajuz itu ada dua. Ada yang fin nasri, ada yang di nazmi, adapun fi syi'ri. Kemudian terbagi empat. Hmm. Ada yang pertama, di ujung ini ya. Di ujung sini. Ada yang dua lafaznya itu dinamakan dengan mukarraraini. Mukarraraini. Yang kedua dinamakan mutajanisaini. Yang ketiga dinamakan dengan mulhaqaini. Al-mulhaqaini. Mulhaqaini bihima. Jadi bihima itu kembalinya kemana? Ke al-mutajanisaini. Nisaini. Ah, kemudian mulhaqaini bil apa ya keempat jam'aha jam jam'aha. Ada yang istiqaqun dan ada yang keempat sama yang kayak ketiga, namun yang di selanjutnya itu sama mulhaqaini bihima. Mulhaqaini bihima itu apa? Mutajadisa ini. Namun jama'ahuma itu shibhu istiqaq. Apa maksudnya? Mukarrara ini berarti didatangkan dua lafaz yang berulang kali, yang mana antara yang pertama dan kedua itu beda maksudnya. Nah, jadi mukarrara ini boleh ditulis ya. Enggak mukarrara ini muttafiqaini, ma'lish. Saya salah bilang tadi. Muttafiqaini fil lafzi wal ma'na. Muttafiqaini fil lafzi wal ma'na. Kemudian kalau mutajanisa ini ya mutasyabihaini fil lafzi dunal ma'na. Mutasyabihaini fil lafzi dunal ma'na. Oke, kita lihat contohnya. Nanti yang ketiga dan keempat akan jelas di contohnya nanti. Yang penting kita paham apa itu mukarrar ini, apa itu mutajanisai. Mukarrar ini mutafaqaini fil lafzi wal ma'na. Amma mutajanisai ini mutasyabihaini fil lafzi dunal ma'na. Contoh yang pertama ada di perkataan ataupun ada di qaulu ada di firman Allah yaitu watakhsha
wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyahu. Ha, tadi kan takhsya, yang kedua kan takhsyahu. Hu yang kedua itu kayak tak dihitung, itu maf'ulun bih. Jadi takhsya yang pertama dan takhsya kedua. Takhsya yang kedua itu dinamakan ajuz karena akhir. Sedangkan yang pertama, takhsya yang pertama dinamakan sadrun. Maka tafadhal Ustaz Taufik. Maka raddul ajuz. Kita kembalikan takhsya sesuai dengan yang pertama itu dinamakan dengan raddul ajuz ala sadri atau dinamakan juga at-tasdir, ya. Kemudian wa qauluka sa'ilul laimi. Nah, contoh yang kedua ini ialah mutajanisaini. Ini saya hapus saja, nanti kalau yang mau nulis saya tak rekaman ya, biar fokus ya. Yang kedua, wa qauluka ini contoh yang kedua, itu contoh di mutajanisaini kan. Uh, Sa'ilul laimi yarji'u wa damuhu sa'ilun. Orangnya sa'il yang pertama itu diambil daripada kata sa'ala. Sa'ala. Jadi musyabihaini fil lafdi dunal makna. Sa'ilun yang kedua itu artinya ataupun diambil daripada sayalan. Sayalan, mengalir. Sa'ilun, orang yang mencari, meminta, ya, ma'ruf, meminta kebaikan kepada al-laim, yarji'u wadamuhu sa'ilun. Jadi orang yang meminta kebaikan ataupun dibuat baik kepada orang yang laim, yang jahat, dia itu akan kembali pulang wadamuhu sa'ilun. Maka orang yang meminta kebaikan daripada orang yang jahat, dia akan pulang dan dia akan menangis. Wadamuhu sa'ilun. Sa'ilun itu sayalan, bukan daripada sa'ala. Awal minas su'al wasani min sayalan. Oke, contoh yang ketiga, mulhaqa ini. Jadi kalau antum kembalikan sebelumnya, ada yang pertama itu lafdaini mukarraraini. Ada yang mutajanisaini, ada yang mulhaqaini bihima bi an jam'aha ishtiqaqun au shibhuhu fi awalil faqrah. Atau shibhu ishtiqaq. Ini yang keempat. Air mata ya Ustaz. Dama'a itu menangis, Ustaz Taufik. Menangis. Wadamuhu, wadumu'uhu, air matanya itu sa'idun. Bukan menangis. Damuhu itu air mata. Ya, air mata. Ya, betul. Ya, air mata. Bukan menangis. Saya salah. Saya. Syukran tambihnya. Uh, Mana tadi? Allah. Uh, Okey, yang ketiga, wa nahwu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ghaffara itu kan ajuz, kembali kepada istaghfiru. Nah, karena sama-sama daripada istiqaq yang sama, itu ghafara. Nah, maka itu mulhaqaini bil mutajanisaini, ya, bi an jama'aha istiqaqun. Okey, kemudian yang keempat, qala inni li'amalikum minal qalin. Qala yang pertama itu diambil daripada, dia kan seakan syibhu istiqaq, hampir sama-sama. Seakan qalin dengan qala itu diambil daripada kata qawala ataupun daripada kata qala setelah menjadi i'lal disaraf. Namun qalin itu artinya bukan diambil daripada kata qala, namun diambil daripada kata qala, artinya ghadaba ataupun minal minal orang-orang ghadibin gitu ya. Qala inni li'amalikum minal ghadibin, itu artinya. Diambil daripada kata qala.
Ini daripada kata qala. Kan nggak sama. Kalau tadi istaghfiru dengan ghafara, itu sama-sama istiqaq. Ghafara. Ini juga kata ghafara. Nah, yang menarik itu di fin nazmi. Itu ada uh, menurut Sakaki ada 20, menurut Qazwini ada 16 contoh. Wa fin nazmi ay yakuna ahaduhuma akhiril bait wal akhar fi sadri misra awal au ba'dahu nahu au ba'dahu itu ba'da misra'il awal. Jadi dia itu uh, di nazm artikan satu bait imma menjadi hajuz sudah pasti di akhir kan di ujung kata. Sadarnya bisa jadi yang pertama di sini yaitu fi sadri misra'il awal ataupun di hasyun misra awal. Ini di antara kata ini bisa nanti menjadi hasyun dan menjadi sadar ataupun di akhirnya akhir misra awal ataupun di sadrun misra tsani. Dan misra di sini berbeda enggak sadrun di sini dan hasyun dan ajus berbeda dengan di ilmu arud. Kalau di ilmu arud dia taf'ilah yang pertama itu namakan sadrun. Sedangkan ajus ialah taf'ilah yang terakhir. Mustaf'ilun di akhir. Di antara keduanya itu namakan hasyun di ilmu arud. Kan tidak di ilmu badi'. Di ilmu badi' yang dinamakan sadrun ialah kalimat pertama. Sementara yang dinamakan dengan hasyun itu antara antara sadrun kalimat pertama tadi dan kalimat akhir karena di mubadi' kalimat akhir bukan taf'ilah akhir. Maka di ilmu arud itu lebih umum karena qad yakun satu taf'ilah itu dua lafaz, dua kata isim ataupun fi'il ataupun huruf wa kala ila akhirih. Oke. Jadi kalau kita totalkan di sini semuanya ada 16. Kenapa 16? Karena satu contoh ya yang mukarrarai satu bentuk yaitu sebenarnya di kitab Mutawwal tak yang lebih tinggi tapi kita cukupkan saja di sini ya. Jadi yang pertama itu sari'un yang ajuz yaitu sari'un ke yang pertama kan. Yang kedua kata arari dengan arari. Ini hasyun ya. Maka tadi berarti dia ada 4 kan. Ada yang pertama kalau di syair itu berarti ajizun misra tsani dengan sadrun misra awal. Kemudian yang kedua ajuz misra tsani dengan hasyun misra awal. Kemudian yang ketiga ajuz misra tsani dengan akhir ataupun ajuz misra awal yaitu akhir daripada misra awal. Yang keempat misra awal itu ini ya. Ini misra awal, ini misra tsani. Yang keempat ada ajuz misra tsani dengan sadrun misra tsani.
Mohon maaf, Allah Rabbi, sudah terhapus. Oke, nanti lihat di rekaman saja. Ya. Ini pembahasan akhir daripada kita hari ini atas dir Radul Ajuz ila sadar, ya. Dan namanya juga tasdir. Eh, Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Eh, jadi di kitab ini cuma diambil dua contoh daripada Radul Ajuz ala sadri. Kalau mau lebih lengkap silahkan baca di kitab eh, Mutawwal, yaitu Mutawwal ataupun kitab Mukhtasar. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak, Ustaz. Bismillah. Izin sedikit bertanya, Ustaz. Ya, tafadhal. Dengan Eh, Ustaz, dengan Ilham, Ustaz. Ustaz Ilham. Oke, Ustaz Ilham. Silahkan Ustaz Ilham. Ini Ustaz, untuk Alkitab Asy-Syamil fi Balaghatil Quran, Ustaz ya. Ya. Eh, Sebagaimana yang antum jelaskan tadi, Ah, memang dia tertib dijelaskan mulai dari ilmu ma'ani, bayan, badi sesuai urutan di Al-Quran, Ustaz ya. Gini, kalau kita buka Ustaz Ilham di akhirnya daftar isi, dia mengikuti surat di Al-Quran. Nah, terus saya foto nanti ya. Ini nampak nggak? Jadi urutannya itu Nampak, Ustaz? Iya, Quran nampak, Ustaz. dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan di beliau tahlilnya ataupun analisis ya bahasa Indonesia, analisisnya itu dengan ayat-ayat tadi, misalnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, apakah di situ ada ma'ani, apakah di situ ada ilmu bayan, apakah di situ ada badi', nah begitu Ustaz. Jadi bukan urutan dengan urutan ilmu balaghah. Oh iya, Ustaz. Maaf. Nah, paham ya? Oh, Jadi iya. agak susah sih kalau kita misalnya mau meneliti itu emang harus baca habis ya, ilmunya. Benar, Ustaz. Dia harus baca habis baru tahu di mana terletak apa namanya itu masail ilmu balaghah. Kemudian ini saja untuk termasuk berarti beliau di kitab tersebut Hmm, mentahlil ilmu badiah, misalkan ya. muhassinat ma'nawiyah, Hmm. tibak atau muqabalah itu juga secara rinci, Ustaz ya. Gimana gimana? Dijelaskan semua, misalkan di juz 30 Ya, itu ada muhassinat ma'nawiyah dari tibak, muqabalah, takkid ya. dan lain-lain. Itu beliau eh, tahlil secara terperinci, lengkap gitu, Ustaz. Enggak secara Tibak. terperinci, cuma disebutkan saja gitu. Ini di sini ada mukawalah, ini di sini ada tibak. Kayak kemarin itu Oh, saya apa namanya mukawalah ya. Fihi nah, mukawalah, Ustaz. fihi Oh iya. kata alas, gitu aja. Bahkan di Bismillah, saya baca di Bismillah pertama itu, di Bismillah kalau enggak salah, enggak lengkap kali, maksudnya cuma misalnya di Bismillah, jadi beliau itu cuma bilang di sini ada istiarah, di sini ada majas mursal. Bahkan alaqahnya kadang tak disebutkan. Oh, nah, Ustaz. Nah, gitu. Tapi yakfi lah, yakfi untuk kita yang udah pernah belajar itu untuk eh, ya untuk lebih mendalami tinggal Iya, kita Ustaz. praktek gitu. Oh, nah, Ustaz. Nah, Nah, kemudian Ustaz ya, Ana juga ya. mau tanya Ustaz, terkait di ijaz Ustaz ya. Mm, Di ijaz itu kan mengungkapkan suatu ungkapan ya, yang ringkas tapi maknanya banyak, Ustaz ya. iya, Saya jawab. lihat contoh ini saat di Al-Quran itu Mm, di ayat yang kanan nas ummatan wahidah wa mm, ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. mm, Nah, itu kan ada yang di hadaf Ustaz ya. Saya lihat di sini iya, penjelasannya. Di iya. hadaf di situ adalah fakhtalafu fa ba'atsallahu nabiyyin. Nah, pertanyaan ana, untuk kita bisa mentahlil atau menentukan yang di hadaf itu kalimatnya seperti ini, itu perkiraan saja atau bagaimana, Ustaz? Min haitsu siyak, Ustaz. Begitupun di hadaf. Min haitsu Di hadaf siyakil siap. kalam. Siyakul kalam.
Oh Nah, iya. dan kaidah dalam Balaghatul Quran kata Syekh Ibrahim Al-Hudhud, kalau antum kenal, eh, mentafsirkan Quran itu ataupun mempraktikkan Quran itu dengan Quran harus ibaratnya eh, Al-Quran yufasir bil Quran. Pasti antum pernah dengar Ustaz Ilham. Nah, Ustaz, Kasat nah. kasatrin wahid. Jadi ketika kita bahas satu pembahasan, kadang dia marji' dhamirnya itu di pertama, kadang di ya, jadi cuma dengan sering dengan memarasah bisa kita tahu apa yang dihazuf daripada kalam tersebut. Dari siyak lah, lebih singkatnya dari siyak. Nah, dengan memperhatikan lihat, sibak, dan siyak. Apa yang dihapus kira-kira di situ? Nah, berarti Oh itu iya, masuk Ustaz. kepada ijaz bil hazf, ya. Oh, nah, Ustaz. Ada ijaz bil kisar nanti. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan, Ustaz Ilham. Ustaz Afwan. Faim, Ustaz. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari yang lain? Tamam. Saya rasa tidak ada. Terima kasih banyak untuk hari ini. Insya Allah besok kita khatam kitabnya. Jadi hari ini sampai yang ketiga. Besok saja. Ya, kemudian ada al-hal wal aqd. Kemudian di akhir kita ambil pembahasan naqdun. Ada sariqah. Sariqah itu pembahasan sebenarnya daripada ilmu naqd. Ya. Namun disertakan oleh mu'alif di sini mengikuti tertib yang ada di kitab At-Talkhis Al-Miftah lil Qazwini. Ya. Eh, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.